Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat inspirasi. Pagi ini kita bertemu kembali dengan Eyang Wiwi Siti Hardiwiyati khusus dalam rangka memperingati Hari Lansia Nasional pada tanggal 29 Mei 2023. Nah, beliau di sini sudah hadir, cantik sekali, hijau-hijau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih sebelumnya Eyang sudah berkenan hadir di sini untuk bincang-bincang bersama sahabat inspirasi LP3A, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Universitas Muhammadiyah Malang. Eyang, Terima kasih juga. Salam untuk semuanya. Yang belum kenal, salam kenal. Dan untuk yang sudah kenal, Eyang tampil kembali. iya, Masya Allah. Karena Eyang ini kalau di Malang dan sekitarnya itu terkenal sekali. Banyak produktivitas sampai sekarang. Nah, ini kan dalam rangka Hari Lansia. Ya. Hari lanjut ya Eyang. Nah, sebetulnya Eyang nih selansia apa? Umurnya berapa Eyang? Eyang perlu sampaikan juga sebelum menjawab jumlah umurnya. Sering sekali terjadi salah penafsiran. Yaitu antara mbah atau sudah jadi Eyang dan lansia. Oh, beda itu ya? Beda banget. Karena Beda kalau banget. jadi lansia itu 65 tahun ke atas. Betul. Kata WHO ya. Dan Ya. Eyang menjadi start untuk menjadi berumur banyak. Karena sudah 80 up. Iya, Oh ya, betul, itu Masya Allah. cukup banyak. Dan kalau yang 80, Masya pakai Allah. up lagi ya. Plus ya. Dan kalau mbah itu 45 tahun pun sudah bisa jadi mbah. Iya, betul. Tapi dia belum lansia. Nah, mengapa dibedakan mbah dengan lansia? Karena di dalam lansia ini sudah banyak hal yang tidak bisa dikerjakan lagi oleh para lanjut usia ini. Oh, tapi jangan salah, sahabat inspirasi. Kalau Eyang yang satu ini, ya, berbeda dengan Eyang kebanyakan yang lain ya. Makanya kita hadirkan untuk bersama-sama ngobrol lebih lanjut lagi nih. Berarti Eyang ini 80 tahun plus ya ini? Iya, iya. Masya Allah. Boleh saya sampaikan sedikit cerita mengapa boleh, menjadi boleh. perbedaan antara KTP dengan usia fisik saya? Boleh, silakan Eyang. Jadi KTP saya itu berdasarkan akte kelahiran yang baru bisa diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada warga negara atau anggota sipilnya, karena sampai tahun 49 ayah saya adalah salah satu warga negara Indonesia yang hidupnya di dalam penjaranya Belanda. Wah. Dan tahun 49 setelah kelas kedua, istilahnya kelasnya waktu itu ya, jadi ya pokoknya waktu itu istilahnya Iya. kelas ya. Kemudian ada perang kemerdekaan, kemiliteran apa-apa gitu ya. Yang kedua saya lupa istilahnya. Tahun 49 itu ayah saya baru dibebaskan. 1949. Ya, itu baru dibebaskan. Dan pada tahun 1951 baru bisa mengurus hak-hak sipilnya. Oh. Termasuk bisa membuat akte untuk anak-anaknya. Padahal Eyang sendiri kelahiran? Saya sebetulnya kelahiran 1941. Masya Allah. Tapi karena waktu itu tahun 1951 baru boleh diurus dan itu boleh berlaku surut 10 tahun. Jadi akte yang diberikan kepada yang namanya ayah saya namanya Satuju, kepada keluarga Satuju adalah yang 1941. 1941 akhirnya diberikan untuk kakak saya dan saya diberi yang 1943. Padahal Eyang kelahiran 1941. 41. Jadi Tapi Eyang di KTP dimundurkan 2 tahun. 43. Jadi aslinya Eyang sekarang umurnya 82. Masya Allah, masih secantik dan seseger ini. Terima kasih. Masya Allah. Nanti di belakang kita tanya tips beauty-nya ya. Terima kasih. Ada beberapa cucu dari mahasiswa yang bersama saya yang sering berkumpul kemudian menjadi tim dari Sanggar Cendekia. Kalau mengatakan saya itu orang yang cantik pada zamannya. Kalau sekarang udah nggak cantik lagi. Dulu aja cantik, sekarang menurut saya itu
Masih cantik Eyang. Terima kasih. Masih segar, masih cantik. Nah, saya adalah orang yang ceria mungkin, bukan yang iya, cantik. betul. Tapi Terima dari kasih. keceriaan itu terpancar. Terima kasih, kecantikannya. terima kasih. Betul-betul. Nah, Eyang, sekarang berarti kesibukannya apa, Eyang? Saat ini saya senang sekali bertemu dengan teman-teman yang sama-sama lanjut usia. Jadi rata-rata sekitar 65 tahun sampai 70 tahun. Dan setiap kali kita kumpul-kumpul saya selalu menanyakan siapa yang tertua di antara Anda, dan selalu saya masih tetap the oldest. The oldest. Sampai kemarin pada waktu ada senam untuk lansia dalam rangka hari lanjut usia juga, Bapak Bupati juga begitu bersalaman dengan saya, yang dia katakan, wow, the oldest juga ada katanya. Jadi terima kasih untuk sebutan ini. Kelihatannya yaitu kegiatan Eyang sekarang bersama teman-teman yang disebut lanjut usia, tapi ternyata rata-rata 10 tahun lebih muda dari saya. 70-an. 70-an, iya. Ada yang sudah 75, ada yang sudah 76, dengan catatan kalau senam masih kuat Eyang lah dibanding Masya dia. Allah, nah itu salah satunya ya, kita kupas satu-satu ya, segernya Eyang tuh di mana aja gitu. Nah, berarti kegiatannya ada senam. Ada senam, jalan pagi. Jalan pagi. Setiap pagi saya berjalan, dan sebelum matahari sepanas saat ini, Eyang kalau berjalan itu jam 7:30. Sampai jam 9 sudah pulang ya. Kemudian setelah matahari menjadi panas dan anak-anaknya Eyang mengatakan, "Ibu panas," gitu, saya mulai berjalan 6:30. 6:30. Ya. Tidak jam 6 tapi 6:30. Ya, Banyak sekali teman-teman yang lain jam 6 katanya lebih sejuk. Untuk saya terlalu pagi. Nah, ini rahasianya. Tulang-tulang bersakitan. Dan iya. untuk mencegah itu, supaya jalannya masih bisa tetap nyaman, jalannya masih bisa dinikmati beberapa jam dengan beberapa ribu langkah, maka saya buat sedikit lebih siang. Supaya kena matahari. Kena matahari, ya. Jadi betul. nanti jam 8 saya sudah selesai. Oke. Kalau dulu jam 9 baru selesai. Itu sama kelompok lansia yang lain. Yang selalu senang berjalan, maaf, saya senang jalan sendiri. Karena begitu berkelompok, kita tidak berjalan-jalan tapi kita mengobrol. Ngobrol, betul. Dan jalannya menjadi jalan terlalu santai. Yang berjalannya, kasih contoh sedikit boleh ya? Boleh. Jadi, 2, 3, 4 yang berjalannya seperti itu. Dan 3.000 langkah dalam 30 menit. 30 detik. Oh, itu 30 menit, betul. Ditargetkan begitu. 3.000 langkah saya, setengah jam itu 3.000 langkah. Sehingga tubuhnya juga jadi terolah ya. Ya, jadi keringatnya juga tidak berlebihan, tapi cukup karena dibantu oleh matahari. Dengan harapan ada fotosintesa pada tubuh Eyang. Iya, ada metabolisme. Ada metabolisme yang berlangsung hari itu. Bagus sekali. Jadi bukan jangan jalan, memang namanya jalan santai, tapi santai masih tetap dengan hitungan sehingga kita tidak terlalu santai. Karena kalau ada rombongan dengan teman-teman ngobrol, kemudian pulangnya kuliner. Nah itu sarapan. saya itu. Judulnya olahraga tapi sebenarnya sarapan. Sarapan sama-sama setengah jam, sama-sama 30 menit dengan nggak tahu langkahnya mungkin kurang dari itu karena pelan-pelan. Kemudian masih ada kulinernya lagi. Sementara sebelum berangkat sudah sarapan gitu ya. Kayaknya itu saya. Jadi keluarnya berapa, masuknya lebih banyak. Lebih banyak ya. Bahkan kadang-kadang saya termasuk orang yang kurang asupan. Tapi ya cukup bandel, walaupun kurang asupan, geraknya tetap tidak bisa tenang gitu. Tidak bisa pelan maksudnya. Iya, baik. Berarti tadi mengunjungi eyang-eyang yang lain. Ya, mengajak eyang-eyang yang lain. Yang the oldest. The oldest ya. Dan yang paling menginspirasi berarti ya eyang ya. Mungkin untuk beliau-beliau tidak dengan istilah menginspirasi ya Mbak Neno ya. Tapi beliau-beliau cuman ya percaya gitu. Karena yang memberitahu umurnya lebih banyak dengan kondisi lebih baik, jadi akhirnya yang diberitahu mau mendengarkan. Betul. Nah,
untuk yang muda-muda yang biasa saya sebut sebagai caregiver ya pada para lansia ini, itu intinya bahwa setelah umur tertentu kita mempunyai ciri khas, tidak bisa dikandani. Tidak bisa dikandani. Iya, kecuali yang memberitahu itu umurnya lebih. Walaupun Anda seorang dokter, walaupun Anda seorang doktor atau magister atau sampai profesor sekalipun, kalau lebih muda, si ibu akan menjawab, ngertimu opo. Betul, betul, betul. Saya merasakan yang Iya. benar. Biasanya kita itu berbicara itu kalau dengan orang yang lebih tua, Iya. ya orang yang lebih tua itu yang paling kita anggap, mau itu benar atau salah, tapi itulah yang berlaku gitu Iya, ya. iya, iya. Eyang, ya. Nah, jadi akhirnya yang terjadi di situ biasanya. Nah, yang ingin mengajak para sepuh ini jangan biasanya, tapi ayo cari kebenarannya. Oh, Masya Allah. Sehingga tidak selalu yang tua yang benar, karena zaman sudah berubah. Inilah pinternya Eyang tuh di sini loh, sahabat inspirasi. Sebetulnya bukan pinter ya, tapi mau Cerdas. nyadar, mau nyadar, Mau nyadar, awareness, self-awareness ya tadi kalau yang bilang. Ya, jadi ada Self-awareness. mau menyadari bahwa tidak selalu yang tua itu yang benar, Masya Allah. tetapi memang yang tua ada beberapa hal yang lebih dulu tahu, yang muda belakangan. Tapi tentang handphone, tentang komputer, yang muda lebih dulu tahu. Kita yang tua tidak, terlambat sekali tahunya. Akhirnya apa kalau sudah terlambat tahunya? Tidak mau kalah, akhirnya membenci itu alat. Disitulah munculnya konflik antara yang muda dengan yang tua. Berarti Eyang tuh juga bisa ya sebenarnya memetakan kenapa sih terjadi konflik antara yang tua dengan yang muda. Dan Eyang tuh tidak sekedar bisa memetakan, tapi ternyata masalahnya karena ini loh. Nah, gitu ya Eyang ya. Dan kebanyakan kami-kami yang tua-tua ini senang sekali ada satu istilah yang selalu saya pakai di mana-mana Apa dan itu? kelihatannya itu sumber masalah. Oh, apa itu? Blaming, menyalahkan itu. Blaming. Ya, ada kalau yang muda itu kok ngono lah, udah akhirnya muncul konflik. Dan saran Eyang ya, ini untuk yang muda maupun barangkali ada teman tua juga yang bisa yang kerso mendengarkan. Jadi jangan ada blaming, jangan ada penyalahan, Betul. jangan mencari kambing hitam. Betul, betul. Dan dari mana kebiasaan kambing hitam itu? Dari bayi. Oh, Kalau ya? ada bayi jatuh, kan selalu lantainya dipukul, kodoke melayu, kodok yang jadi kambing hitam, sementara itu tidak ada. Mejanya nakal. Mejanya ya, nakal, udah cup wis tak pukul, udah cup. Kambing itu hitam nggak baik lagi. ya Eyang ya. Ya, menimbulkan blaming, akhirnya mencari siapa yang salah, bukan mencari solusi. Monggo kita cari solusi, tidak menyalahkan. Kemudian juga ada satu hal yang ini penyebabnya yang kita hindari. Penyebabnya yang kita Iya. hindari. Penyebab dari konflik ini. Iya, yang penyebab kita dari konflik hindari. itu yang kita hindari. Misalnya ini contoh soal saja yang saya nggak mau pakai orang lain tapi pakai saya sendiri. Saya sampai hari ini tinggal sendiri, tidak dengan anak-anak saya. Barang sepele, anak-anak saya semua tahu saya tidak suka manis. Tapi begitu melihat ibunya membuat minum mesti akan ada celetukan. Gulanya jangan banyak-banyak. Mending kalau ngomongnya dengan halus, bunda atau ibu, gulanya jangan banyak-banyak ya, udah tambah sepuh nanti kena diabetes. Enggak, mbah gulanya aja akeh-akeh. Padahal Padahal saya nggak pakai gula, tapi nanti mbahnya akan menjawab dengan wes seruh, bukannya iya tapi wes seruh. Akhirnya timbul konflik. malah jadi marah. Jadi marah-marahan. Iya. Dan marah inilah yang merenggut energi kita. Betul. Langsung muka kita keriput gitu. Eyang, saya Senyum boleh kita nggak diadopsi jadi cucunya Eyang? boleh. Di rumah saya banyak sekali cucu swasta, saya banyak banget. Kalian gemes banget, Masya Allah. Saya pengen banget diadopsi jadi cucunya Eyang. Iya
Iya, Itu. cerdas sekali menurut saya di usia beliau yang 82 tahun ini. Masya Allah. Jadi- itu contoh-contoh yang memang jadi kita itu sebenarnya nggak hanya untuk lansia aja yang ya. Iya. Saya pun yang baru beranjak dewasa, yang lagi remaja Iya. itu mindfulness, self awareness itu Iya, penting penting ya. banget, penting banget. Untuk menghindari konflik-konflik sehari-hari, Iya. bahkan dengan yang lingkungan terkecil, dengan keluarga. Iya, dengan keluarga, berangkatnya dari sana. Jadi pada waktu masih kanak-kanak, kemudian menjadi remaja, kemudian menikah, kemudian berumah tangga, itu semua akan memunculkan penyebab-penyebab konflik-konflik di hari tua. Kemudian sepuh-sepuh ini, wis digedek nih, saiki dadi wong gak gelem ngopeni aku. Bukan gak mau ngopeni, tidak sempat ngopeni karena sibuk. Dan kalau yang sepuh yang tidak mau maklum, ya akhirnya timbul konflik. Betul. Sebetulnya bukan nggak sayang, Iya. bukan nggak mau ngerawat, Iya. tapi juga mungkin perekonomian. Betul, kemudian kesibukan-kesibukan yang lain. Dan untuk yang sepuh-sepuh, jangan pernah mengatakan aku tidak mau ngerepoti, aku mau mandiri. Ini nonsense. Begitu ya. Whatever, kita tetap akan bagaimanapun kehebatan kita tetap akan ngerepoti. Yang saya merinding terus dari tadi ya. Luar biasa banget ya. Kita harus mau mengakui kita ini ngerepoti. Seperti saya merasa tinggal sendiri, tapi saya pasti ngerepoti. Malam anak-anak saya mesti mikir, nek apa-apa ibu gimana? Betul. Akhirnya kita membuat perjanjian, HP malam tidak boleh mati. Pulsa harus penuh terus, baterai harus full. Ada apa-apa ibu cepet telepon kita. Sementara saya kalau dapat telepon kupingnya sakit, kan repot Iya. jadi ngechat. Tapi kita udah janjian, kan berarti saya udah ngerepoti mereka. Dan untuk tidak merepotkan banget walaupun udah ngerepoti, saya selalu jangankan sampai jatuh, baru mau jatuh keserimpet saya udah katakan, aku hampir numplek. Supaya mereka tahu istilah saya itu numplek kalau jatuh. Karena kalau jatuh itu kesannya wow gitu ya. Tapi kalau numplek itu kan bisa pelan-pelan dan sebagainya untuk mengurangi kehebohan. Kehebohan hati saya sendiri dan kehebohan orang-orang yang saya ajak berkomunikasi. Penting Kemudian banget. kemudian jangan katakan mandiri. Banyak hal yang kita harus dibantu. Kita tidak bisa segala macam sendiri. Karena itu memang ciri khasnya lansia juga ya, Eyang ya. Ya, Memasuki akhirnya lansia itu punya apa aja, Eyang? punya satu kesombongan ya bahwa aku bisa sembarang. Oh, Sehingga begitu. kalau dibantu itu egonya yang kena, kalau tidak dibantu nelongsonya yang muncul, merepotkan tak? Nah, itulah lansia. Tapi dengan begitu, dengan yang saya takjub ya, yang saya yang itu inspirasi adalah Eyang bisa menyadari itu Iya. dan tahu bagaimana mengelola konfliknya gitu loh. Terima kasih Mbak Neno. Jadi- Dan itu juga selalu saya gunakan istilah itu pada teman-teman. Jangan kontrol emosinya, kelola emosinya. Betul. Karena kalau kontrol marahnya diempet. Oh, Ya. betul. Tapi kalau dikelola, marah tetap marah dengan cara yang lebih bijaksana. Masya Allah, ya. Tidak ngejak tukaran. Dan mungkin ini juga untuk para caregiver, kalau ada yang sepuh yang salah, jangan spontan. Begitu spontan jadi geger dan tidak masuk ke dalam kepala. Jadi pesannya nggak masuk gitu. Iya, lebih baik ya sedikit pakai strategi. Bahkan sedikit ada ngarang cerita, kancaku loh, itu beliau akan mendengarkan. Karena nanti yang di blaming, yang disalahkan kan koncomu gitu, bukan Iya, kamu. betul. Jadi pakailah Oh strategi. iya, bisa begitu ya. Iya. Dan Betul, biasanya sepuh-sepuh kalau diberitahu putranya dengan cara itu lebih mudah, mendengar. lebih mendengarkan.
Koncoku loh sibuk gini mau nganter bapaknya, tapi bapaknya sudah kadung marah gini. Nanti si Eyang ini juga akan cerita, iya kancamu sih gini. Mestinya bapaknya juga nggak gitu lah. Kita tinggal bilang, ini ibu kayak gitu, beres toh, selesai toh. Sebuah strategi untuk berkomunikasi dengan baik dengan lansia. Ya, sahabat inspirasi dicatat ya. harus pakai strategi. Ya. Kita harus mengambil orang lain gitu. Iya, jadi komunikasinya itu harus komunikasi yang baik. Kemudian apakah itu mengajak atau itu menyuruh, itu dengan sebuah gaya afeksi. Gimana itu contohnya? Jadi misalnya gini, Eyang ini kalau diajak pergi sering sekali mengatakan nggak mau ikut, takut lelah. Tapi ditinggal beliau mewek, nelongso aku gak dijak. Merepotkan toh. Nah, gunakanlah afeksi. Kita mau ke sana, ceritakan nanti kita mau masuk ke rumah makan yang ada pecel lelenya, yang ada ini, beliau, ya wes aku melu. Karena kesenangannya akan terpenuhi. Tapi dengan catatan, tapi nanti kalau sampai rumah kesel, sudah disiapkan ini nanti pijet pakai ini, kakinya dikompres pakai air anget garam ini dan sebagainya. Iya penting, saya juga jadi semuanya harus dalam bentuk komunikasi yang betul. yang nyaman. Diberi gambaran di awal kalau nanti Eyang ini akan ada kegiatan ini kemungkinan akan capek. Tapi kalau nanti Eyang capek begini aja betul gitu ya. Mbak Neno, itu yang perlu disiapkan. Jadi relate Eyang. Jadi orang tua saya itu kan baru memasuki lansia, tapi tanda-tandanya sudah ada, gitu ya. Jadi ibu saya itu mungkin belum terlalu menyadari kalau beliau itu lansia. Jadi capeknya itu kerasanya belakangan gitu loh ya. Sehingga ketika begitu sudah capek ngomel lah. Karena tidak menyadari, tidak membatasi energinya sampai seberapa. Rasa bahwa aku iso itu loh terlalu tinggi. Saya sendiri mengikuti kelompok senam, itu ada senam yang betul-betul sepuh-sepuh semua, tapi sekarang mulai yang muda-muda juga ada di situ. Dan obrolan-obrolan dari pralansia ini yang sering membuat kita tertawa juga. Seneng loh putuku teko, ya itu kan sedang senang-senangnya pralansia ini kan senang-senangnya kalau ada cucuku teko, mereka senang sekali dan sebagainya. Tapi begitu cucunya pulang, aduh aku capek banget, omahku kayak kapal pecah, bla 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 bla. Nah, itu sudah mengganggu hati dan itu yang membuat menjadi tidak ceria. Dan itu yang membuat jadi wegah segala macam. Iya, kadang-kadang akhirnya saya tiduran. Betul, kadang-kadang saya juga jadi merasa, aduh nggak enak juga ya, bikin capek enaknya. Jadi kayak istilahnya ini gimana ya? Di satu sisi senang ada cucunya, tapi kalau nanti setelahnya jadi ini ternyata tipsnya dapat dari Eyang. Jadi kita harus kasih gambaran di awal gitu ya, supaya menyadari. Betul. Jadi seperti Lebaran, misalnya Lebaran harus pulang, tapi dengan catatan misalnya ya, ibu akan banyak tamu. Masih ditambahin ngerepotin cucu-cucu, pasti pengen dibuatkan minum lah, dibuatin makanan lah. Bukan cucunya yang minta, mbahnya yang sibuk karpe dewe. Jadi ibu nanti akan capek banget. Sudah dipilih yang mana? Kita ketemunya setelah Lebaran atau sebelum Lebaran? Lebaran ibu sama teman-temannya ibu saja. Betul. Dan terima kasih banget loh ya. Ini karena masih berdekatan dengan Lebaran dan kejadian-kejadian ini masih berbuntut sampai hari ini. Banyak eyang-eyang yang hari ini banyak yang tidak bisa bangun, banyak yang tidak bisa ikut senam lagi. Aku kekeselan ngurusi putuku. Lah, putu yang dijadikan black goat lagi. Jadi kambing hitam, padahal kambing hitamnya biar aja nanti Idul Adha disembelih ya. Jadi biar nggak ada gitu. Itu penyebabnya eyang-eyang menjadi tidak terlalu fit adalah karena sering mau memaksakan diri bahwa aku sayang cucu. Nah, karena lembaga ini adalah juga pengkajian tentang perempuan dan anak, jadi hubungan
mbah sama anak, saya ingin kapan-kapan, entah kapan lembaga ini akan menyediakan, kita berbicara tentang apa dan siapa perempuan dan lansia perempuan. Betul. Wah, menarik sekali ini yang. Karena lansia perempuan lebih banyak lansia perempuan daripada kakung. Karena si perempuan ini masih merasa diperlukan. Betul. Karena rasa useful ini membuat kita lebih semangat, membuat kita lebih kuat, membuat karena merasa dibutuhkan. Lebih panjang umur. Iya, lebih panjang umur dan sebagainya. Tapi di sisi lain, perempuan ini menjadi semua orang butuh aku. Sepertinya tidak ada life goes on without me gitu loh ya. Padahal with or without you itu life just goes on gitu ya. Ini tapi yang sering tidak jadi disadari. bumerang juga yang seperti itu ya, yang ya. Betul juga. Jadi menjadi patah semangat, loyo dan sebagainya. Jadi kita harus betul-betul membaca diri kita sendiri, membaca hati kita sendiri. Iya, mindfulness itu secara psikologi itu harus diinikan. Ini kita ngobrolnya sudah kemana-mana ini ya tentang lansia harus kemana-mana. ya. Mumpung ada Eyang di sini. Iya, itu tadi gambaran-gambaran Eyang ya, rata-ratanya ya. Jadi dan ilmu tentang berkomunikasi, pakailah strategi. hubungan yang baik dengan Eyang-Eyang kita. Pakailah strategi. Betul. Tapi kayaknya Eyang selain ada pertemuan dengan kelompok-kelompok lansia yang lain, ada kesibukan lain Eyang? Hobi atau apa? Kalau hobi, Eyang memakai istilah begini, kita yang tua itu bahasa Indonesianya itu ya, sebetulnya pemeo bahasa Inggrisnya lebih enak itu, tapi bahasa Indonesianya itu begini, ayo kita mempunyai waktu, mempunyai kegiatan membunuh waktu sebelum takdir waktu membunuh kita. Jadi saya selalu katakan saya mempunyai activity for killing the time before the destiny time killing me. Itu. Allah, keren banget bahasa Inggrisnya ya itu tadi di Indonesia kannya seperti itu. Jadi tapi kurang puitis ya kalau di Indonesia kan saya belum menemukan. Keren, ya. Nanti saya mau nyari lagi istilahnya supaya bisa di Indonesia kan sehingga bisa berbagi dengan yang lain. Dan istilah Eyang selalu dengan teman-teman sepuh ini, yuk kita berbagi karena itu saya membuat satu tempat pertemuan saat ini yang saya sebut Sanggar Lansia. Dan tapi menurut dokter-dokter itu tidak layak untuk lansia karena menuju ke sanggar ini tempatnya agak naik, jadi saya sedang berupaya bersama teman-teman muda yang lain untuk membangun sebuah sanggar lansia yang memang tepat guna untuk para lansia. Di sana nanti untuk killing the time tadi bisa cocok tanam, bisa berkarya yang lain, membuat apa saja. Kemarin itu ada pelajaran membuat batik celup untuk lansia, membuat keset. Kemudian kalau hobi saya sendiri adalah menyulam tusuk silang. Hanya hari ini tidak saya bawa. Saya tidak siap membawa itu gitu. Jadi yang cukup bisa dipamerkan gitu. Saya sedang menyulam, narsisnya muncul. Kalau sudah tua itu selalu narsisnya muncul, kemudian minta diapresiasi. Jadi the first grade of Maslow hierarchy. Aktualisasi. Iya itu, amat sangat. Jadi saya sedang menyulam diri saya sendiri. Betul. Kristik ya? Kristik ya. Tapi dari foto. Dari foto. How can? Makanya harusnya tadi saya bawa ya untuk saya tunjukkan ya. Mungkin di pertemuan yang akan datang. Atau nanti Mbak Nenok saya kirim fotonya. Sip. Terima kasih ya. Oke, bisa ditambahkan mungkin untuk ilustrasi. Jadi killing the time kita harus lansia itu harus punya waktu. Kalau yang senang cocok tanam, ayo cocok tanam. Kalau jongkok sudah tidak kuat, pakai dingklek atau duduk di tanah. Jadi jangan berjemur itu hanya duduk di kursi diem, akhirnya tertidur. Jadi karena kita tidur, reaksi dari tubuh kita terhadap sinar matahari yang masuk juga tidak maksimal. Jadi lebih baik kita berjemur, punggung kita arahkan ke matahari, tapi kita cocok tanam. Ada aktivitas ya. Selalu ada aktivitas, ada gerakan. Menyapu itu bukan olahraga. Olahraga itu ya jalan, senam itu olahraga karena rutin dan geraknya tetap.
Tapi menyapu itu justru ada beberapa dokter jantung yang menganjurkan untuk yang sudah sepuh jangan nyapu. Oh, gitu. Karena otot jantungnya akan terganggu. Oh, begitu ya. Ya, waktu saya ceritakan bahwa eyang-eyang zaman dulu itu sampai tua menyapu, cara menyapu zaman dulu jauh lebih bagus, tidak mengganggu otot jantung, karena nyapunya nunduk. Oh, ternyata Menyapu begitu. sekarang itu kan tegak. Iya. Nah, ini otot belikat yang bekerja, kemudian itu mengganggu jantung. Oh, begitu. Tapi kalau yang bongkok begini, memang tulang belakangnya yang akan merasa sakit. Tapi eyang-eyang zaman dulu tulang belakangnya kuat-kuat, jadi beliau membungkuk dengan tenangnya. Oh, ya. Make sense ya. Jadi- benar-benar. Nah, karena itu eyang-eyang please jangan pernah mengatakan nek zamanku mbiyen. Zamanku mbiyen itu enak untuk eyang zaman biyen, tapi tidak enak untuk anak-anak sekarang ke zaman biyen. Iya. Dan kalau eyang-eyang tidak nyaman di zaman sekarang, tapi nyatanya Allah mempercayai kita maringi umur sampai sekarang, monggo itu disyukuri dan kita beradaptasi pada zaman sekarang. Maka kita tidak akan ada kendala. Ada kendala tapi bisa diatasi. Bisa diatasi. Kendalanya Tidak pasti mungkin tidak ada. kendala, ya. Kendalanya pasti ada. Pasti Cuman ada. mau menerima kendala itu dan bisa mengatasi. Jangan memusuhi zamannya. Justru kita bersyukur diparingi umur sampai sekarang. Betul. Masya Allah. Alhamdulillah saya mengalami semua presiden dari zaman Soekarno sampai Jokowi. Masya Allah, ini loh kerennya Eyang. Dan melihat perkembangannya apa yang terjadi. Iya. Kemudian jangan melok-melok. Aku milih iki mergane ngene, enggak usah sudah. Kita sebagai yang sepuh-sepuh ini, alhamdulillah urip sampai sekarang. Dan ayo, monggo jangan musuhi siapa yang sedang kepilih jadi pimpinan. Nyatanya kita hidup di negara ini, bisa makan di sini, bisa minum di sini, dipercaya Allah dparingi umur sampai sekarang di negara ini. Terima siapa saja yang memimpin negara ini, nggak usah melok-melok. Modo kata orang Jawa. Betul. Yang sepuh jalani aja kehidupannya, menjaga dirinya aja sendiri sudah sulit, apalagi ikut jogo-jogo negara, udah ndak mungkin gitu loh. Iya betul yang Masya Allah, berarti tadi kegiatannya sudah luar biasa. Dan itu kegiatan saya bertemu Sanggar teman-teman sepuh lansia itu berbagi dengan teman-teman sepuh. Ayo jadi yang sepuh bijaksana. Bijaksana. Yang Kemudian sepuh untuk yang muda-muda jadilah caregiver yang telaten, bukan sabar. Karena Beda sabar ya. itu semua orang punya, sudah diparingi sama Gusti Allah. Tapi tidak semua orang telaten. Betul. Arti telaten ini jangan ngejak, jangan memulai sesuatu yang membuat sepuh ini marah. Biasanya muda-muda ini sering sambat, bapak ibu saya itu sekarang jadi gampang marah. Banyak hal yang membuat kesepuhan ini gampang marah. Sudah tidak jadi dekan lagi, sudah tidak jadi rektor lagi. Post power syndrome mungkin ya. Ya minimal sudah tidak jadi dosen lagi. Nah itu yang harus dimaklumi. Kemudian yang sepuh, tanggalkan itu. Bukan titel kita yang di atas kertas yang penting, tapi perilaku dan kebijaksanaan kita yang sekarang berlaku. Betul. Luar biasa ya. Terus kita berlanjut nih ya. Mongga. Apa sih tips-tipsnya untuk bisa yang menjalani aktivitas sekarang, terus bisa berkarya juga, bikin kristik, itu sebenarnya motivasinya atau tips-tipsnya apa? Ada satu hal ya Mbak Neno ya, ada beberapa hal. Ada satu hal yang sebetulnya itu yang paling mendasar, tapi saya sering sekali kok kayaknya sekarang jadi kembang lambe. Kembang lambe? Kembang lambe itu semua bibir mengucapkan gitu ya. Artinya everything is ibadah. Oke. Tapi orang hanya mengucapkan ibadahnya pinter. Hakikat ibadahnya yang kurang didalami. Jadi saya sering sekali agak takut-takut mengucapkan itu mendasari semua yang saya kerjakan. Tapi sebetulnya intinya adalah di sana. Nomor satu, rasa syukur dipercaya. Dipercaya Allah dititipi nyawa. Tidak semua tubuh toh dititipi nyawa sampai sepanjang ini.
Nah, itu harus kita jawab. Sudah dipercaya, diparingi umur, kita jawabnya ngomel sama sekitar kan ya nggak bener. betul. Jadi jawabannya harus sebuah kegiatan atau sebuah karya atau apapun yang betul-betul menjawab terima kasih ya Allah, aku mbok percaya iki lho gitu. Sebagai bentuk ibadah. Iya. Bersyukur. Terus ada lagi ya. Karena kita masih dipercaya, diparingi umur. Dengan diparingi umur itu kita tidak bisa bedak ya. Apa dasarnya Allah percaya sama kita, maringi umur. Mungkin masih ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan, tapi tidak lagi jadi rektor, tidak lagi jadi dekan karena memang sudah lewat masanya. Biarkan itu kertas itu ikut lewat saja. Tapi yang masih nempel di tubuh ini yang harus kita kerjakan. Kalau kita masih bisa berbagi tentang apa ya, teori atau apapun, tapi udah nggak payu lah kalau teori ya. Paling tidak aplikasi dari teori-teori itu yang masih bisa kita berikan, kita berbagi. Bukan menggurui, bukan mengajari, tapi berbagi. Sharing. Iya. Dan cara berbagi ini orang tidak hanya melihat apa yang diucapkan mulut kita, tapi juga melihat apa yang kita kerjakan. Ya. Dan hasil dari yang kita lakukan. Betul sekali, Eyang. Luar biasa. Itu barangkali. Betul. Jadi yang memotivasi untuk bisa tidak tetap sekedar kembang lambe. Iya, tidak sekedar kembang lambe. Kembang lambe. Kalau yang menjadi motivasi Eyang ini adalah hidup itu ibadah, tapi ibadahnya itu apa hakikatnya? Ya, hakikat dari ibadah itu yang harus dibuktikan lewat perilaku dan hasilnya. Iya. Masya Allah. Dan mungkin bisa juga dari yang muda-muda sudah mulai ya, sudah start dari sekarang. Ibadah itu tidak ada transaksinya sama Allah. Kalau disebutkan oleh para ulama dan sebagainya, dengarkan. Tapi Anda tidak perlu mengerjakan ini supaya nanti dihadiahi ini. Enggak. Allah tidak bisa diajak bertransaksi. Beliau akan berkenan mengerjakan sesuatu yang beliau akan berikan untuk kita. Dan itu yang harus kita terima. Betul. Dan berpikir positiflah bahwa Allah selalu memberikan yang terbaiknya. Setuju, Eyang. Ya, terbaiknya huruf besar ya, terbaiknya Allah ya, bukan terbaiknya kita ya. Betul. Luar biasa, Eyang. Masya Allah. Ya, dengan segala produktivitasnya Eyang ini ya, dengan segala karya-karyanya. Sebenarnya ada yang Neno mau kepo banget kalau anak sekarang Eyang tahu kepo. Iya loh, saya sempat tanya ke cucu-cucu. Iya. Ya, waktu mulai muncul istilah kepo itu saya tanya ke cucu, apa sih kepo? Ya kayak gitu itu. Terus saya jawab, oh pengen ruan. Iya, betul. Jadi saya jadi ini. Iya, kalau kata orang tuh knowing every particle object katanya. Oh gitu. Ya, jadi kayak pengen tahu knowing gitu. knowing kepo itu sebuah singkatan ya. Iya. Saya tuh penasaran ya dari apa dari yang awal apa yang dikepoin, apa yang dikepoin ini. Boleh saya boleh tahu itu. Eyang itu udah 82 tahun ya, Iya. sahabat inspirasi. Bayangkan 82 tahun. Tapi kulitnya Eyang itu masih glowing. Dan Eyang tidak bermake up loh ini. Kelihatan ya kalau nggak bermake up. Kalau keriput ada ya wajar Iya, gitu ya. Lansia memang udah ada keriput, tapi keriputnya Eyang itu minimalis sekali dan masih glowing bersih gitu. Itu apa rahasianya, Eyang? Rahasianya nomor 1, dari muda tidak mengenal zat kimia di muka. Waduh, Ya. saya Sekarang memang sudah zamannya ya, jangan. Tapi itu tidak saya katakan jangan dan sebagainya, enggak. Monggo, memang zamannya menghendaki gitu. Kemungkinan sinar mataharinya juga sudah berubah. Karena kalau zaman dulu kita tidak pakai sunscreen dan sebagainya, matahari datang kita jadi hitam dan kita tetap sehat ya. Jadi kalau sekarang mungkin menjadi rusak dan sebagainya karena ozon sudah berubah dan sebagainya ya. Jadi saya tidak pernah mengatakan jangan, memang semua adalah perjalanan itu. Antara lain Eyang adalah orang yang tidak bermake up, jadi tidak kena bahan kimia. Kemudian mudah-mudahan ini yang paling benar. Berpikir positiflah untuk segala hal, maka akan ada keceriaan yang muncul dari wajah kita. Jadi kecantikan kemudaannya itu dari berpikir positif.
Jangan mudah menyalahkan orang. Kemudian kalau ada orang yang katakanlah zaman sekarang sama zaman dulu banyak sekali teman-teman tidak hanya yang sebaya saya, yang 10 tahun lebih muda dari saya, bahkan 20 tahun lebih muda dari saya sering mengatakan anak sekarang itu nggak punya dugo, nggak punya tata tertib, aturan gitu loh ya. Ya sudah, itu zamannya dia dan semua orang bisa menerima. Kalau Anda tidak bisa menerima, Anda akan terpuruk. Betul, Jadi kita terima apa yang ada, kita beradaptasi. Betul. Dan itu akan membuat selalu cerah. Betul. Jadi berpikir positifnya Eyang ini, saya pikir itulah yang membuat jiwanya Eyang itu mentally healthy terus gitu ya. Insya Allah. Dan itu yang nggak berkerut-kerut, jadinya kan orang kalau jengkel kan udah mencurang. Kalau blaming terus kan marah terus, Iya. terus ya. Jadi tapi kalau kita everything is okay, biasanya senyum kan yang keluar. Kerutannya beda. Kerutannya beda, lebih menarik, jadi mengangkat, bukan gembleh ke bawah tapi menarik ke atas. Jadi itu ya, catat sahabat inspirasi tipsnya. Positive thinking dan don't overthinking. Don't overthinking. Don't overthinking. Be positive thinking dan don't overthinking. Oke. Nah, sekarang kalau pesan-pesan Eyang untuk generasi penerus, untuk saya, untuk yang masih muda-muda, untuk yang mau lansia. Eyang itu punya slogan gitu ya. Hanya itu bahasa Jawa. Kebetulan ini di Malang, jadi mungkin lebih bisa diterima. Dengan catatan kalau Eyang lagi berbicara untuk teman-teman yang ada di Jakarta, di Bandung dan sebagainya, saya katakan jangan diterjemahkan. Jangan diterjemahkan. Tapi saiki itu kalau bahasa Jawa kan sekarang, jangan diterjemahkan. Jadi tetap saiki. Itu slogannya Eyang. S-nya sehatlah selalu. Sehatlah selalu. Dan Eyang punya, ya mungkin dokter gemes ya kalau dengar omongannya Eyang ini ya. Kenapa Eyang? Jangan senang minum obat, kamu akan sakit. Minumlah obat kalau kamu sakit. Minumlah obat saat kamu sakit aja. Kalau nggak sakit ngapain minum obat ya? Jadi seperti teman-teman yang sedang kena tekanan darah tinggi, kena stroke karena kolesterol dan sebagainya, itu minum obat kolesterol dan obat tekanan tiap hari. Apalagi berobatnya dengan pakai BPJS ya, tiap bulan harus datang ke dokter dengan rujukan, kemudian dikasih obatnya sekantong plastik dan itu dihabiskan. Nanti dia cerita sore-sore itu ngechat gitu. Aku tadi pagi udah minum penurun tekanan 1, siang sudah 1, sore ini tadi habis makan sore aku minum lagi 1. Barusan tak tensi aku 140, 140. Dan Eyang jawab, minum lagi itu obat, besok 150 apa 200 saya bilang. Kok gitu Mbak? Mandek kok minum obat, saya bilang gitu. Makanmu aturan. Jadi jadikanlah makanan itu obatmu, jangan jadikan obat makananmu. Penting. Jadi sehatnya di situ. Sehatnya dari makanan dulu. Ya. Jadi sakitnya itu kalau perlu aja minum obat. Minum obat, ya. Sehingga obat itu akan manjur. Karena benar-benar sedang diperlukan. Ya. Kemudian A-nya itu aktif. Aktif itu tidak harus ikut perkumpulan ini, perkumpulan tidak, tapi bergerak terus. Ada aktivitas. Karena saya sendiri menjadi tua begini gampang lelah, tiduran itu enak. Bahkan beberapa hari yang lalu salah satu menantu itu mengatakan lying is the best ya Yang gitu. Aku ketawa. Ya ternyata karena kemarin kita 2-3 hari berturut-turut itu ada kegiatan. Terus hari berikutnya mereka tanya, Kang Ibu lagi ngapain? Lagi leyeh-leyeh. Gegerku capek gitu. Jadi dia bilang lying is the best ya. Ya betul. Jadi untuk yang sepuh-sepuh itu leyeh-leyeh geletak itu paling enak. Jadi jangan dituruti itu. Aktiflah. Karena kekuatan kita ada di kaki. Begitu kaki ini tidak mempunyai kekuatan, kita tidak bisa apa-apa. Betul. Berarti S-nya sehat, A-nya aktif. Jadi tidak berarti aktif di pergerakan, tapi aktif dalam arti beraktivitas. Kemudian I ini penting ini.
penting sekali. Apa itu? Inovatif. Inovatif. Baik itu masih muda maupun sedang menuju jadi pralansia maupun sudah jadi lansia, inovatif, mau membuat perubahan. Perubahan, jangan pernah mengatakan perubahan itu perubahan sekarang ini perubahan tidak baik, no. Inovatif itu semua perubahan akan menuju ke kebaikan sesuai zamannya. Sesuai kebutuhan pada zaman sekarang. Iya, seperti adanya handphone, itu adalah sebuah inovasi. Dan kita harus inovatif, harus mengikuti itu. Karena anak-anak sekarang kalau tidak kenal handphone, tidak kenal komputer, pada waktu dia butuh kerja dia tidak payu. Karena dia tidak mengerti sama sekali. Sekarang untuk diterima pekerjaan kan paham IT. Iya. Selalu ada itu. Ini kalau kita sekarang para petugas ini tidak mengenal ini kan nggak ada. Betul. Obrolan seperti ini harus ada audiensnya dulu, paling tidak ada 50 orang, Ya. baru berani memanggil narasumber dan sebagainya. Kalau gini kan bisa berdua, bertiga, berempat sudah jalan. Betul. Itu Baru artinya sekarang ada inovatif. podcast ya. Zaman dulu nggak ada Nggak ada. podcast ya. Siap, betul-betul yang. Jadi obrolan-obrolan kemajuan ini harus bisa kita terima. Itulah sisi inovatif Inovatifnya yang harus ya. Jadi jangan yang sepuh kemudian memusuhi apa-apa yang terjadi di zaman berikutnya. Betul. Selalu mengatakan zamanku mbiyen, zamannya Anda mbiyen, zamanku mbiyen enak untuk aku. Tidak enak untuk yang sekarang. Nah, zaman sekarang kalau tidak enak untuk kita karena kita sama Allah diparingi umur sampai sekarang, kata Allah, kowe kudu urip saiki. Ayo golek cara iso urip saiki. Nah, itu. Masya Allah. Itu inya. Iya, iya. Kemudian K-nya itu harus kreatif. Kreatif. Nah, ini salah satu contoh saja saya sampaikan ya. Banyak sekali teman-teman sepuh, teman-teman lansia itu yang mengatakan selera makannya menurun. Karena makanan sekarang tidak sama dengan makanan dulu. Iya, iya. Anakku nek gawe lodeh bumbune digunting cemplungne banyu. Gunting kara dadekno santen. Jadi nggak enak lodeh. Saya bilang kreatif. Cari salam, cari laos di pasar masih banyak. Nggak usah diapa-apain, tutuki, cemplungne. Kita minta serantang, godok cemplungne. Jadi lodeh zaman dulu. Sudah menjadi enak, kurang kental, tambahi kara, saya bilang gitu. Tapi santannya kara itu ya santan zaman sekarang. Terima itu, jangan tolak itu. Betul. Kalau itu ditolak kita yang sengsara. Adanya itu kok. Cik iso marut kelopo. Lah tanganku loro kabeh lah makanya. Keloponya masih ada dan sudah diolah jadi kara. Terima itu. Di situ kreativitasnya. Harus kreatif ya. Ya. Betul, betul. Harus kreatif antara lain ya, yang contoh paling gampang. Wes kesel-kesel tak gawe dadakno asat. Lho kan tambah enak. Oh, jadi kalau kita senam pagi jam 6 ya berangkat dari rumah, jadi sekitar setengah 7 ketemu tuh sarapan apa? Lodeh gosong dan sebagainya. Nikmati saja, memang usia kita. Jadi supaya tidak gosong ditunggoni. Aku gak sabar nunggoni titip nih sopo. Engkau bludak ya katanya santannya pecah dan sebagainya. Iya. Terima itu, positive thinking lagi. Masya Allah. Itu kreatifnya. Jadi kita harus merubah sesuatu yang sesuai yang kita inginkan. Karena perubahan itu ternyata butuh kreativitas ya. Iya. Dalam Dan itu berpikir. sudah terjadi. Jadi sekarang kita tinggal kalau itu masih kepingin, jangan paksakan itu memenuhi keinginan kita. Tidak mungkin. Itu yang mendatangkan depresi. Tapi kalau kita yang menyesuaikan dengan keadaan yang ada, kita akan bersyukur lagi. Oh, aku Betul. iso gawe ini. Luar biasa. Itu K. Kreatif. I yang terakhir Eyang. Dan kalau kita bisa mengerjakan yang saik tadi, maka kita akan menjadi inspirasi anak-anak muda. Inilah kuncinya. Kita akan jadi Hasilnya. Betul. Betul. Jadi jangan pernah sepuh-sepuh ini hanya pinter ngandani, hanya sibuk dengan aku dulu adalah dan the past is just a memory, ya. Dan yang akan datang adalah a hope. Tapi apa yang terjadi saiki? Inilah aku karena aku mengerjakan ini,
maka aku sekarang jadi begini. Luar biasa. Inspiratif kan, gitu. Sesuai dengan tempat kita di sini yang Iya. sahabat inspirasi. Iya, sahabat Podcastnya inspirasi. namanya podcast inspirasi. Oh, oke, jadi pas sekali ya sloganku ya. Dan sosok beliau Alhamdulillah. ini memang betul-betul Alhamdulillah. inspirasi bagi saya, dan saya pikir semua yang kenal Eyang, semua yang entah itu lama dan baru, pasti Eyang udah hadir aja tuh udah inspirasi loh ya. Terima kasih Belum banget. ngomong apa-apa aja tuh Iya. udah wow, itu inspirasi. Sudah tua mau datang gitu ya. Betul. Maaf ya, ini sedikit ngomong menyimpang sedikit dari, tapi masih dalam inspirasi. It's okay. Karena kebanyakan yang tadi saya katakan the past is a memory, itu terlalu bangga dengan who am I-nya. Siapa aku ya, tinggi banget. Sehingga sempat ini terjadi di dalam teman-teman yang sudah pensiun, ya teman-teman kampus gitu, karena saya pikir beliau-beliau adalah junior-junior saya, ayo ikut senam bareng aku. Dan waktu selesai kundur, apa yang dikatakan, aku minggu depan nggak ikut. Kenapa? Duduk levelku, karena dia masih ingat the past, aku adalah. Itu yang sangat mengganggu setiap orang. Jadi Eyang sengaja nggak ikut karena beda level. Sementara sebetulnya kita hidup tidak seperti itu. Bahwa the past is the past gitu loh. Iya. Betul. Jadi Eyang nih karakternya begini ya. Positive thinking, mindfulness, sehingga apa yang melekat, apa yang beliau lakukan, apa yang keluar dari lisan beliau itu ya memang jatuhnya semua inspirasi. Sahabat inspirasi. Mudah-mudahan Masya Allah. bermanfaat, Sangat berbagi yang bermanfaat. ada manfaatnya. Sangat bermanfaat sekali ya. Terima kasih Mbak Neno. Luar biasa. Jadi kalau kita rangkum lagi tadi yang saiki berarti Ya. S-nya itu sehat, A-nya itu Aktif, K-nya kreatif. I-nya dulu inovatif. Oh sorry, saiki I-nya inovatif, K-nya kreatif, dan terakhir yang penting inspiratif. setelah semuanya iya, jadilah sosok yang inspiratif. Jadi jangan jadi Eyang yang semua orang bilang, ih nek wis tua iki ngono ya nyebeli. Itu jangan sampai. Ayo para teman lansia, jadilah tokoh-tokoh yang inspiratif. Jadi kalau boleh Neno simpulkan, Eyang ini inspirasinya bukan hanya untuk kelompok lansia. Saya pikir Eyang ini juga inspirasi buat usia-usia produktif, buat remaja, bahkan cucu-cucu juga ya. Mudah-mudahan Saya aja bermanfaat pengen banget adanya. diadopsi jadi cucunya Eyang. Terima kasih. Eyang saya udah meninggal semua. Iya. Jadi Eyang ini Masya Allah luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Saya Nino. yang terima kasih banyak Dan yang sudah berkenan. Saya harap Pak yang muda-muda jangan segan-segan kalau Eyang salah langkah diingatkan. Whatever Eyang menjadi bertambah tua, jadi ciri-ciri ketuaan itu sometimes muncul begitu saja. Nelongso itu ya muncul, kemudian loh dia kok nggak gubris aku itu ya muncul. Hanya karena kita masih mau berpikir positif itu bisa kita atasi, bisa kita kelola. Betul. Rasanya. Kalau aku robot mungkin itu nggak muncul ya, Iya. tapi karena aku manusia ya, jadi kadang-kadang itu muncul. Dan pada waktu itu muncul, doakan Eyang bisa mengelola itu semua. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan masih panjang umurnya sehingga inspirasinya semakin luas. Umur panjang yang bermanfaat ya, Panjang tidak hanya dan sekedar bermanfaat. Itu. Nah, dengan kebersyukuran, dengan positive mind, Ya, mudah-mudahan. dengan tidak suka memblaming, itu yang kita semua butuhkan. Ya. Mudah-mudahan semua akan bisa mengerjakan itu, karena kembali lagi semua adalah sebagai aplikasi rasa syukur. Aplikasi rasa syukur. Jadi dengan Allah jangan pernah bertransaksi. Betul. Aku begini nanti aku opahono ini ya, itu kan bertransaksi. Iya. Tapi aku kerjakan ini karena aku bersyukur kamu beri umur, karena kamu beri tenaga. Sehingga ikhlas enteng, Ya, senang ya. menjalaninya. Dan Eyang kalau bangun tidur setelah beralhamdulillah tidak langsung menurut ustadz setelah alhamdulillah kan bismillahirrahmanirrahim. Eyang enggak. Setelah beralhamdulillah la haula wala quwata illa billah.
Karena aku bukan siapa-siapa tanpa kekuatan darimu. Betul. Baru aku turun dari tempat tidur, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, yang luar biasa. Jadi kebanyakan yang sepuh-sepuh ini menuju kamar mandi untuk wudhu. Memang kita banyak sekali yang sepuh-sepuh yang sudah tidak bertahajud, tapi masih ada yang bertahajud, dan dampaknya adalah jatuh di kamar mandi di tengah malam. Ya karena merasa masih bisa. Betul. Jadi begitu bangun, begitu wudhu. Sementara Allah udah mengatakan di usia tertentu kamu sudah tidak perlu lagi seperti itu. Itu perlu dikerjakan oleh yang muda-muda yang masih lupa bersolat. Kalau kita ya sudah, memang aku cik ngantuk ya matur aja sama Gusti Allah, aku ngantuk. Jadi aku nggak tahajud, aku subuh aja. Mindfulness itu Iya, tadi ya, sisi mindfulnessnya di situ. Iya, jadi nanti waktu Menyadari. subuh juga karena kita minta kekuatan dari Allah, insya Allah pada waktu masuk ke kamar mandi tidak kepleset, tidak kesandung, karena sudah diberi kekuatan untuk menjaga diri. Luar biasa, Gitu. Eyang. Terima kasih banyak Kembali sekali, kasih. banyak sekali yang Eyang sharing itu semuanya bermanfaat. Kasih. Baik, Eyang. Salam untuk semuanya. Maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum. Terima kasih Eyang. Saya juga mohon maaf kalau ada salah lisan yang kurang berkenan. Karena tidak lain ya, manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Nah, sahabat inspirasi, terima kasih sudah hadir dan mendengarkan pembahasan kita di dalam rangka Hari Lansia Nasional ini bersama Eyang Wiwi. Ya, mudah-mudahan kita punya pertemuan lagi di lain waktu yang temanya tidak kalah menarik. Baik, terima kasih teman-teman semua, sahabat inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah seperti udara. Kasih yang engkau berikan tak mampu ku mampu